kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema menarik sekali berkaitan dengan santri pesantren karena pada saat ini kita sedang memperingati Hari Santri. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali sesungguhnya bila kita kaji secara mendalam dari Bapak Jaswadi. Ini berkaitan dengan tingkah laku para santri begitu Kiai ya. Tadi salah satunya adalah ya bisa dikatakan kasur pindah ke tempat mana bukan hilang begitu. Tapi kalau kita cermati dalam aspek adab nih Kiai, silakan gimana Gus? Baik, terima kasih. Pertanyaannya memang sepele dan sederhana, kasur hilang. Padahal kalau orang nyantri, orang tuanya ikhlas nyantriin anaknya ke pesantren, jangankan kasur yang hilang. Lebih baik anak di pesantren daripada akidah yang hilang. Betul apa enggak? Kalau kasur hilang Pak ikhlasin. Memang dari awal itu kalau sudah di pesantren, bismillah nawaitu kita ini menyediakan anak untuk belajar. Dan tidak mungkin hilangnya kasur dibawa keluar pesantren. Pasti temennya sendiri, ada yang kalanya ngerjain. Mungkin karena wah ini teman-temannya nggak punya kasur, ini kok bagus sendiri, kita ambil loh, kita pakai rame-rame. Ini guyonan santri khas. Dan hal-hal seperti ini biasanya dimaklumi di kalangan pesantren, terutama pesantren yang tradisional atau yang salaf. Kenapa? Karena dari awal ketika orang tua sowan datang kepada kiai bilang, kiai saya pasrah anak saya ini untuk dididik. Dan kiai sudah bilang anak-anakku kalian kalau sudah di pesantren kalian semua adalah anak saya. Berarti teman kamu adalah saudara saya. Maka ikhlaskan apa yang sudah menjadi bagian dari diri kamu yang mungkin dipinjam, mungkin dipakai, ikhlaskan. Biar apa? Berkah. Setuju apa enggak? Tapi kalau sudah di pesantren gak siap kurban Pak, berarti kita tidak menjadi santri sejati. Karena santri sejati adalah sabar dan sederhana. Nah, sabar dengan ujian, sederhana walaupun kita kaya. Betul apa betul? Yang pokok dari pesantren ini adalah di pesantren ini kita dididik mulai dari akidah, akhlak, dan ilmu. Yang itu insya Allah akan menyelamatkan anak-anak kita hingga hari kiamat kelak. Coba kalau Bapak Ibu sekalian biarin anak gak mondok, jamaah gak sholatnya, ngaji gak kalau sore, habis sisa nongkrong gak, kalau punya motor trek-trekan gak, tabrakan mati apa enggak? Na'udzubillahimin. Maka kemarin ada viral seorang mantan menteri menyatakan saya sedih hari ini karena sosial media telah meracuni semua anak bangsa ini. Orang tuanya teracuni sosial media, pemudanya teracuni sosial media, anak-anaknya teracuni sosial media. Dan racun sosial media jauh lebih membahayakan dari apapun. Betul apa enggak? Gimana kalau orang tuanya main aja, anaknya nggak diurus. Pemudanya main aja nggak pernah belajar. Anaknya main game aja, sosial media, nggak pernah ngaji. Kira-kira 5-10 tahun, kalau ada akidah orang lain yang hilang, sedih apa enggak kita? Maka benteng paling kuat untuk anak-anak kita, kaum muslimin, tidak lain adalah dunia pesantren. Bahwa masih ada yang kurang, ayo kita perbaiki di hari santri. Sekarang Bapak Ibu sekalian tinggal milih, ada pesantren yang modern, ada pesantren yang semi modern, ada pesantren yang masih tradisional. Tinggal milih, dicek, dilihat. Setelah lihat pesantrennya, lihat kiainya. Ahli tirakat apa enggak? Suka bohong apa enggak? Suka provokasi apa enggak kiainya? Karena pesantren itu adalah institusi yang berbeda dengan sekolah. Setiap pesantren pasti dilahirkan dari tirakat riyadoh para kiainya. Siang malam beliau puasa di siang hari, malam hari qiyamul lail. Itulah pesantren, itulah kiai. Makanya kiai tidak hitung-hitungan. Apapun yang ada di pesantren, sampai saya banyak dapat cerita, tambaknya kiai ada ikannya diambil santri, alhamdulillah. Pohon mangga waktu berbuah mau dipanen habis dimakan santri, alhamdulillah bagi kiai. Tetapi aturan tetap ditegakkan, nggak boleh nyuri. Makanya di pesantren kalau ada yang nyuri pasti digundul. Bener apa enggak? Habis digundul suruh bersihin WC. Betul apa enggak? Itu adalah tarbiyah. Tapi kalau ada tarbiyah atau hukuman
yang sifatnya itu melanggar hukum, tentu kita menolak. Misalnya ini melanggar, dipukulin sampai mati. Benar apa enggak? Enggak boleh. Karena hukuman bagi para santri adalah litarbiyah. Untuk apa? Untuk mendidik agar tidak mengulangi kesalahan. Maka kalau sudah siap untuk menjadi santri, ayo kita ikhlaskan. Karena santri itu sekali santri tetap santri. Saya walaupun hari ini ceramah di TV One, ada guru-guru saya yang melihat, saya tetap adalah santri dari beliau-beliau. Apa ciri santri itu? 2. Yang pertama, selalu taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, dimanapun kita berada, mulai dari lahir sampai mati, kita siap belajar. Tidak boleh ada orang yang mengaku kiai, tapi nggak mau belajar. Karena kiai juga tetap seorang santri. Itulah makna hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang ngerti dalil ini siapa? Kiai. Betul apa enggak? Karena kiai ngerti dalilnya itu mencari ilmu dari sejak dalam buayan kandungan seorang ibu sampai ke liang lahat, berarti kiai adalah santri. Setuju apa enggak? Baik. Nah kalau sudah menjadi santri insya Allah selamat fit dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Gus, luar biasa sekali jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada AADD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang terhormat, Pak Kiai Tata dan juga Gus Hayid. Sebagaimana kita tadi membahas tentang ahlak santri sebagai cermin dari pola pendidikan. Yang pertama saya izin bertanya kepada Gus Hayid. Tadi kan menyinggung terkait perjuangan revolusi jihad. Jihad berkaitan erat dengan perjuangan. Menjadi santri tentu sorotan di masyarakat. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kita santri setelah berjuang di dalam pesantren, kita melanjutkan perjuangan di luar pesantren yang tentu sangat berat. Bagaimana menjaga konsistensi dan keistiqomahan. Lalu yang punten yang kedua kepada Pak Kiai izin bertanya singkat aja, bagaimana mohon rumus-rumusannya kepada kami kaum muda di zaman yang sangat cepat ini agar ilmu-ilmu atau rumus-rumusan para ulama dapat tersampaikan itu seperti apa kepada kaum milenial agar tidak semakin tertinggal. Baik. Wallahul muwaffiq wal muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Kiai Tata terlebih dahulu, silakan. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita kaji bersama, terutama bagaimana transformasi ilmu yang di pesantren supaya terjadi percepatan di era sekarang. Dulu waktu kuliah S3, saya sering ikut kajian dengan Al-Maghfurlah Gus Dur. Beliau didatangi oleh para tokoh muda yang masih bersemangat, beliau menyebutnya Ciganjur itu pesantren. Meskipun tidak pondok karena mondoknya di rumahnya masing-masing. Jadi model di kampung-kampung dahulu begitu, kiai yang punya ilmu menjadikan rumahnya sebagai tempat mengaji. Maka ada istilah santri kalong. Yang datangnya malam doang Bu, kalau siang kagak ada. Nah kalau mondok siang malam dia ada di situ. Nah daripada pondok yang tidak ada santrinya, mending pesantren meskipun tanpa pondok daripada pondok tanpa santrinya. Nah ini yang pertama, mungkin bisa menjadi solusi alternatif. Karena tidak jarang anak-anak muda sekarang yang susah melepaskan dirinya dari kedua orang tuanya yang hidupnya sudah serba enak. Begitu disuruh pesantren dia tidak mau, ada penolakan. Nah hadirkan model-model pesantren tanpa pondok. Substansi pesantren yang penting sampai meskipun tidak mondok. Yang kedua, pesantren-pesantren online sekarang sudah banyak. Asal mau mengakses, mau mengaktifkannya. Mengkaji kitab-kitab itu sudah tidak lagi secara manual tetapi secara virtual disampaikan. Kalau itu konsisten diikuti bisa. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya kita agar anak-anak milenial ini cinta pesantren. Ada 3 upaya. Upaya pertama, orang tua bisa bercerita tentang apa itu pondok pesantren. Pondok pesantren yang ideal sebagaimana cita-cita luhur para perumusnya itu begitu indah. Orang yang
tidak baik menjadi baik, bukan sebaliknya. Yang kedua, penjelasannya langsung secara empirik bawa ke pondok-pondok pesantren. Tadi kalau bahasa Gus Said, Mas Agung, cari pesantren yang ada barokahnya, yang kiainya lebih banyak baca hijib daripada baca APBD. Lebih banyak menulis aurat daripada menulis proposal. Yang ketiga, lihat outputnya. Dulu saya sebelum pesantren, kata orang tua saya, tidak, lulusan pesantren, nggak ada yang nganggur, jadi tokoh. Baru pesantren kilat saja sudah jadi khotib, apalagi pesantren kolot ya gitu. Kalau fakta-fakta itu diungkap tanpa kita paksa, tanpa kita bujuk, anak kita juga punya akal dan berpikir. No, jebolan pesantren nggak susah ekonominya. No, jebolan pesantren jodohnya juga cakep. No, jebolan pesantren jadi tokoh masyarakat, tidak ada yang nganggur. Fakta-fakta ini bisa kita buktikan. Jebolan-jebolan pesantren itu masih menjadi idola di masyarakat. Dan itu menjadi daya tawar, Gus ya. Termasuk idolanya calon mertua. Calon mertua. Ya. Ya. Kalau ada yang masih punya anak, Gus Said ini sudah jadi kiai, tapi urusan jodoh jadi santri lagi siap. Allah alam Mas Agus. Gus, silakan, masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, pertanyaannya menarik. Sebenarnya pesantren itu tidak hanya ketika berada di pondok pesantren. Pesantren itu adalah sampai mati. Betul apa enggak? Maka ketika di pondok pesantren sejatinya kita berlatih untuk menjadi calon pemimpin, calon pengawal umat, calon ulama yang akan membimbing umat itu di pesantren. Tapi keluar dari pesantren itulah ladang pengabdian kita. Betul apa betul? Sama kayak Bapak Ibu sekalian sholat. Sholat sejatinya Bapak Ibu itu tidak hanya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan hanya itu. Kalau sholat hanya itu berarti di luar itu dia tidak lagi ingat Allah. Betul apa enggak? Sholat sejati adalah ketika di dalam sholat kita betul-betul berlatih, khusyuk, ingat kepada Allah. Di luar sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita harus menjadi perwujudan perbuatan kita yang baik, yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga pesantren. Saat kita mondok di pesantren, kita berlatih ilmu. Yang paling pokok di pesantren itu berlatih apa? Adab, berlatih akhlak, berlatih kejujuran. Itu tidak akan pernah ada di tempat lain. Kalau di sekolah anak-anak kita fokus diajari materi, harus hafal, ngerjain PR. Betul apa enggak? Ketika anak ngerjain, gurunya main HP. Betul apa enggak? Nanti anaknya kalau enggak mondok setelah keluar begitu juga. Karena yang dilihat contohnya akhlaknya seperti itu. Tapi kalau di pesantren Pak, santri akan melihat kiainya. Kiainya setiap waktu sholat datang ke masjid ngimami. Ngomongnya kiai lembut, tidak pernah provokasi. Betul apa enggak? Kiai kalau ada tamu dikasih makan. Kiai kalau ada gurunya datang cium tangan. Santri diajari kalau ada yang lebih tua, hormat dan takzim. Inilah bekal yang enggak ada nilainya. Harga berapapun yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang tidak mondok di pondok pesantren. Saya tegaskan sekali lagi, soal pesantrennya di mana silahkan. Kalau yang modern ada Gontor, ada Darul Quran miliknya Ki Yusuf Mansur. Kalau yang menengah ada gabungan, ya ada yang salaf, ada yang tradisional, tapi yang modern seperti Ar-Risalah di Lirboyo. Walaupun Lirboyonya itu saya pernah ngaji sebentar di sana, itu masih konsepnya salaf. Saya pernah di Krapyak, gabungan, ada yang salaf, ada yang modern. Bahkan ada yang tradisional sampai saat ini, nggak ada sekolah, ngaji aja. Miliknya Mbah Mun, yang pesantren sepuhnya, itu ngaji kitab aja. Orang yang lahir dan keluar dari pesantren itu, berkah semua apa enggak? Manfaat semua apa enggak? Subhanallah, makanya saya bilang tadi, pesantren tempat latihan jiwa, jiwa yang dilatih. Di sini para tokoh dilahirkan. Tokoh yang lahir kalau di pesantren. Dan pesantrennya benar. Dengan sabar dan tegas. Sabar. Santri itu nggak boleh cemen. Nggak boleh mutungan. Orang tua yang nyantriin juga nggak boleh
cemen. Sekali naruh anak di pesantren, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, anak ini titipan engkau. Hari ini aku kembalikan kepada engkau melalui kiai agar belajar agamamu, syariatmu, ajaran nabimu. Insya Allah Amin. selamat fit dunya wal Amin, amin. akhirah. Amin. Allahumma. Terima kasih Gus. Amin. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Linda yang kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz, saya punya tetangga, baru anaknya masuk pesantren 2 bulan. Udah nggak betah Pak Ustadz. Kan ya maaf-maaf aja Pak Ustadz ya, bayar masuk pesantren kan uang pangkalnya kan. Terus jadi saya ragu Pak Ustadz mau masukin anak saya ke pesantren, takut anak saya nggak betah. Jadi gimana ya Pak Ustadz untuk membujuk anak saya biar Baik. mau masuk pesantren. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.